Tuhan. Katakan kemudian Yesus kasih jiwaku.
kita mengambil bagian di dalam pelayanan, kita dipanggil apa orang yang bersungguh, apa baca kita panggil kita di sini ya, kiranya kita bisa cepat membantu apa kegiatan pelayanan bisa cepat berjalan gitu. Terus ya macam ibadah di kamar, kalau misalnya kita nggak bisa paksa orang untuk berdoa, tapi ya kalau misalnya kita ini contohnya jangan tersinggung ya, kawan-kawan yang di atas itu kalau misalnya kita nggak bisa ibadah, kita bangun ke bawah gitu, kita mungkin kita nggak bisa ibadah kan nggak bisa paksa, tapi kita sebenarnya kita bangun ke bawah, jadi cuma ada bisa cepat bisa berjalan gitu. Jadi kita melakukan itu, kita sadar, kita kena kesadaran kita bukan karena kita takut gitu, karena mungkin kita sebentar lagi membarani bebas waktu itu dari ini gitu ya, dijanjikan semua lalu tunduk ya, kita hargai ini, katakan bahwa supaya kamu memuliakan Tuhan dengan kamu kamu perempuan menurut kamu gitu ya. Jadi jika kita melakukan apa yang kita lakukan, kegiatan kita yang kita buat selama ini karena kesadaran kita, bukan karena kita takut. Jadi mungkin sebentar lagi pembaharan bebas, pembaharan tidak selamanya sama-sama dengan kita. Ini contoh aja, kalau kita buat hal-hal ini karena kita takut sama pembaharan itu, kita suatu saat misalnya kita dibongkar dari kamar itu, kita asli akan sama seperti orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan ataupun yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Kita tidak ada bedanya dengan mereka, karena kita melakukan semua hal ini tidak dari kesadaran diri kita sendiri. Kita melakukan itu karena kita takut. Jadi setidaknya nanti kita nggak tahu ya depannya apa yang terjadi. Setidaknya nanti kita nggak di kamar itu lagi, orang-orang bisa melihat kita itu beda dari orang yang lain gitu. Orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang akan melihat kita bahwa oh mereka ini dididik dengan bagus di kamar Nasrani, di kamar E2, dan kamar itu akan dinilai berhasil, tak sia-sia kamar itu dibuat begitu ya. Kita punya ciri khas bahwa kita ini anak Tuhan. Terus di ayat yang ke-13-nya, dan supaya kamu sungguh-sungguh membunuh mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai satu dengan yang lain. Di sini hanya kita untuk tetap hidup berdamai di antara kita, masih berhubungan dengan ayat ke-12. Bagaimana kita bisa hidup damai di antara kita? Misalnya ada kekurangan atau apa, kita manusia ini kadang kita nggak bisa 100% kita bilang aku bisa sabar, aku bisa kontrol emosi. Kadang ada juga waktu kita itu emosi, ada waktu kita itu yang eksplosinya ngomong. Namanya kita juga manusia, tapi setelah kita melakukan kesalahan itu, kita seharusnya kita sadar minta maaf, dan kita seharusnya saling memahami lah, saling mengerti. Kalau kamu yang bisa maaf, kamu bisa dia buat salah atau buat kata salah, karena kita nggak tahu juga ada waktu kita lagi banyak pikiran atau apa gitu kan, tiba-tiba ada pasangan kita tiba-tiba eksplos apa ucapan itu, kadang-kadang nada nggak pas. Ya udah, kalau kita merasa salah kita minta maaf, namanya kita manusia kan, dan saling mengerti lah. Dan kalau misalnya kita ditegur dalam hal untuk membangun hal yang bagus, ya kita terima begitu, sehingga kita bisa mengikuti apa yang kita di sini. Hiduplah selalu dalam damai suatu dengan yang lain. Saya terima kasih. Mungkin ada masukan dari semua, mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud merasa kawan-kawan semua, mungkin saya yang salah dalam menyampaikan firman ini. Terima kasih. Saya silakan dari Presiden Muslim. Ya, salam. Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Di sini dikatakan tentang nasihat-nasihat. Kita harus mau menerima nasihat-nasihat. Amin. Ya. Dikata-kata berkata saudara, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu saling menghormati. Apa yang kita minta dari kawan-kawan kita?
gila dia kan. Dan seperti itu. Saya dan percaya kita tidak ada seperti itu. Amin. Tetapi kita adalah orang-orang yang saling tolong menolong. Amin. Ya. Ayo kita lakukan ini. Kita dengarkan nasihat-nasihat ini. Saudara. Ya, bukan kita berkata kepada orang saudara, bukan lagi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, bukan lagi kita berkata untuk acuh tak acuh akan nasihat, tetapi kita betul-betul melakukan nasihat. Amin. Amin. Betul-betul mau melakukan nasihat. Ya, apa yang harus kita katakan kepada orang? Ya, seperti tadi kita katakan, ayo kita saling menghormati. Ayo kita saling membangun ibadah. Saling membangun ibadah. Saling mengikuti aturan. Apalagi itu aturan yang membangun diri kita sendiri. Bukan lagi kita orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya sudah mengenal Tuhan. Amin. Amin. Sudah mengenal Tuhan Yesus. Lalu saudara, yang mau saya katakan lagi saudara, bukan hanya kesaksian orang lain lagi yang harus kita kenal. Kalau di dalam ayat berkata saudara, dahulu aku hanya mendengar dari kata orang lain. Sekarang baik kita merasakannya saudara. Bukan kesaksian orang lagi yang kita dengar, tetapi yang kita dengar, yang kita perdengarkan kepada orang adalah kesaksian diri kita. Jadi Tuhan, saya sangat sukacita saudara. Ya banyak di tempat ini sukacita, kesaksian-kesaksian yang berkata, ya setelah di dalam penjara ini banyak kehidupannya diubah. Tentu itu bukan karena kawan-kawan yang lain, itu karena diri dan perbuatan Tuhan. Amin. Itulah perjuangan. Bukan karena yang lain. Yes, kita tidak bisa mengubahkan yang lain. Setidaknya kita bisa memberikan ilmu kita merasakan Tuhan. Artinya kita bisa memberikan kesaksian yang nyata. Biarlah orang melihat Tuhan. Oh, si Barani yang dulu dengan yang sekarang tanpa ngomong. Oh iya. Banyak loh yang kepo akan kamar ibadah, kamar Kristen. Memang kita di tempat ini adalah yang paling sedikit, ya. Tetapi bisa dikatakan kita yang paling kompak. Kenapa saya berani berkata demikian? Dari 100% kita Kristen di sini, hampir semuanya 90% selalu beribadah bersama. Itu dari 100%. Nah itu saudara, apa yang terjadi di situ? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada dorongan yang pertama, dorongan Kristus, dan ada kebersamaan saling menasihati. Jadi jangan saudara kita lihatkan ketika ada orang yang malas-malasan, ada orang yang tak mau ibadah, nah kita sebagai orang-orang yang sudah mendengar nasihat-nasihat, kenapa kita mencari? Kenapa tidak pergi ibadah? Setidaknya cuma seperti itu. Jadi daripada kau berkata uruslah dirimu, urus diriku, berarti mereka ini tidak satu tubuh. Kita harus satu tubuh. Oh sakit. Engkau jatuh, aku bersedih. Engkau gembira, aku bahagia. Itu ya saudara. Kami minta kepada saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu yang bekerja keras. Contohnya siapa pemimpin kita di tempat ini? Ibu kepala kita, Ibu Petra. Kita hormati, kita hargai. Ya, jangan kita bukan siapa-siapa, udahlah kita nabi, ya kita langkah-langkahi beliau, aman. Ada lain dong, ya. Hormati, hargai dia. Ketika dia datang, kita sambut dengan baik, ya kan? Tapi bukan menjadi angkat telur ataupun menjadi ketika ada beliau gembala kita, ya kita mau terlihat sangat rohani, adu rajinnya.
Ketika nggak ada, ini, ya kan? Ketika nggak ada, bukan waduh hai, waduh rajinnya lagi, waduh hai, waduh malasnya, waduh nggak mau taunya. Kita mau menghormati beliau, yang beliau ingin itu saudara, bukan yang seperti itu, tapi yang beliau inginkan itu perubahan kita. Ibu gembala pasti yang dia inginkan itu saudara, kita berubah sudah senang kali beliau. Kita mau, kita lihat udah ingat sama kita. Orang tua belum tentu saudara jika kau udah merantau dipikirkannya terus makanan setiap hari. Lihat orang tua kita di tempat ini, tiap hari diantar, tiap hari udah diantar makanan ini. Kenapa kita tidak mau menghormati? Makanya saudara saya kata, segala keputusan di kamar ibadah maupun di gereja ini saya selalu izin. Saya harus hormat kepada pemimpin saya. Apapun itu. Hormat pemimpin. Tapi aku segan, tapi aku gini. Kalau kamu menganggap beliau adalah orang tuamu, anak kita kok, ya, orang tua kita berdoa kita. Jadi kalau siapa kita mau share, jangan sampai kau share saudara. Nah, sama yang berdosa, nanti yang buta belum tentu yang buta masuk jurang, ya kan? Itu sepatutnya kita share ini sama siapa? Ya pemimpin kita. Ini aku nih udah mentok nih, nggak tahu mau kemana nih, ya. Aku ketika ada masalah, mak, ya, buatkan aku lama. Daripada daripada saya harus pergi sama kawan-kawan lama saya, ya, contohnya yang masih narkoba lah dulu, aku lagi banyak pikiran, ya. Pergi aku sama orang narkoba, lebih banyak pikiran aku lagi sampai apa yang dikatakan. Selalu saya pernah di dalam narkoba, apa yang aku katakan, pakai lagi, ya kan? Biar nggak stres. Udah gak apa-apa sekali aja nih. Jangan sampai kita pergi ke orang yang salah, amen. Kita pikir itu baik tuh, ya kan? Dikasihnya satu sebuah saja. Kita pikir itu baik. Rupanya setelah habis topik itu angin pening tentang pula lagi, ya kan? Mampus. Tentang pula cari berita yang lebih penting kawan. Ya, pertama hormati pemimpin. Baik pemimpin kita seperti gembala tempat ini, seperti pegang rumah ini. Wow, coba saya tanya saudara, saya bukan mau menguji dia, saya bukan manusia yang angkat kalau orang bisa dia datang, kadang saya sewajarnya itu, bukan manusia yang sama, kalau enggak, tetapi selayaknya kita memang harus menghormati dia pemimpin kita dan gembala kita yang saat masih hidup. Amin. Orang tua kita mungkin belum tentu sampai masa depannya memikirkan dia. Apa yang disiapkan untuk gembala kita sama kita? Ya, studio disiapkan. Biasa, amin. Apakah orang-orang baik seperti itu harus kita kecewakan? Yang pertama saudara, hormati pemimpin, hargainya, buat dia bangga. Di atas saudara pemimpin kita Tuhan Yesus, hargai Tuhan Yesus dan nasihat-nasihatnya. Amin. Nasihat-nasihat Tuhan. Kita hormati. Nah, kadang saudara susahnya Tuhan Yesus pun nggak dihargai. Itu yang susahnya. Di dalam ibadah pun kau pikir tertidur. Itukah sikap kita menghargai Tuhan Yesus? Amin. Amin. Tapi kalau engkau menghargai Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, ya, kita harus lebih boleh bersemangat, sukacita. Amin. Itu yang pertama saudara. Yang kedua bersabda dengan bagus dan
hiduplah kalau kita baca tadi yang pertama ayat 13-nya itu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, ya, dan hidup berdamai. Kadang-kadang kan contohnya saudara, ada yang menasihati kita seperti yang dikatakan, ya kalau itu untuk kebaikanmu, sakit hati pula kau sehingga kau gak damai hatimu. Bukan kalau Amen. Contohnya saudara, saya suka dengan bapak pembela kita. Suka dari mana? Saya suka seperti orang yang seperti itu saudara. Kalau mau untuk negor aja langsung. Daripada terlihat balik, diciumnya pikiran kita cukup pikir rupanya yang jahat, busuk. Saya suka seperti sikap bapak pembela. Seperti apa contohnya? Seperti musik, ikuti koleksi musik kita. Ya, ini seperti ini, ini seperti ini, seperti itu. Ya, kalau kita bawa ke sakit hati saudara, kau gak akan maju. Amin. Gak akan damai kalau bawa ke sakit hati. Damai kita cek. Sama diri pun nanti bakal damai dari orang lain. Harus bisa katakan saudara, di depan kau orang yang membencimu, katakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kenapa bisa seperti saudara, seperti itu? Ya kan? Di sini damai, di hati ini damai, enggak ada. Ya kau sakit, ya kau sakit, nanti kau sih urusan kau sih. Ya, penting kamu enggak ada lagi sakit hati sama. Amin. Ya. Aku ngomong yang baik sama. Engkau sakit hati, engkau benci sama aku enggak. Engkau membenciku, aku mengasihi. Amin. Demikian saudara, ya. Jadi harus mau kita damai dari diri kita dulu. Lalu belajarlah bagaimana yang lain. Tapi jangan pula kau berpikiran seolah harus semua orang suka sama itu, tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah berpikir semua orang bisa suka sama itu, tidak akan pernah terjadi. Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus? Semua orang suka sama dia. Ya. Buktinya apa? Ya. Banyak yang ngomong itu. Yang lain diselamatkan, dia sendiri tak bisa bebaskan. Banyak orang mencegahnya, mencegahnya. Orang mengatakan Tuhan Yesus. Tapi itu saudara, ya, seperti tadi berdamai pada diri kita, sinarkan kerja. Mau orang suka, enggak suka, yang penting kita melakukan kebaikan. Amin. Nah, selanjutnya kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, tegurlah mereka yang tahu hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, jangan pula orang. Ya, apalagi kita semua lagi di sini. Ya, orang apalagi menegur yang salah. Saudara sebaliknya saya tegur. Kenapa saya tegur dia? Ya saya anaknya saudara saya. Saya ajak ibadah, lagi pegang Tuhan, dia kadang-kadang mungkin kawan-kawan dia. Dia mau kasih orang yang, oh saya protes kok, nggak boleh takut. Ya, setidaknya kita sampaikan apa yang dilakukan manusia sama kita. Manusia hanya bisa menghancurkan tubuh. Oh kita biar terus berjalannya. Amin. Orang kebaikan. Oh baik, dapat kasih orang-orang kamar ini. Tuhan dia berdepan. Ya, itu sebenarnya orang ada yang kita tegur itu kadang-kadang, ya, waktu kecil kalau manusia yang kadang-kadang waktu kecil, ya, kebanyakan ketika kita ditegur mama kita,
ya, dibilang sama kita, kau main-main aja lah, inilah, belajar dulu kau. Boleh. Mungkin kita mama ini marah-marah, mungkin kita berpikiran seperti itu, saudara. Kau tahu tak nikmat kau seperti apa? Kau tak mau kau jadi orang bodoh yang hanya main-main, sehingga lupa biasa. Karena kasihnya, tapi kita yang berpikiran yang tidak baik tentang orang tua, tentang nasihat dari orang tua. Ayo ambil semua nasihat lalu saling baik. Mana yang baik suka, mana yang tak baik sunat. Sudah namanya sunat sudah. Jangan kau sunat telinga tahu ya, potong-potong juga kan. Nanti sunat telinga mana yang mantap masuk ke dalam hati pikiran, apa kau buang. Bukan kau sunati, apa kau boros-boros kuping dua. Lalu perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jangan malas orang berbuat jahat sama kita seperti dari saudara berbuat jahat sama kita, itu urusan kau. Kalau mau jahat ya aku, kalau mau rancangkan yang jahat sama aku, lakukan. Lawanmu Tuhan. Karena ketika engkau merancangkan yang jahat sama aku tidak merancangkan yang jahat sama aku. Tapi aku tahu kau rancangkan yang jahat sama aku tidak rancangkan yang jahat sama aku, tetapi aku benar bisa bapak. Pak, mau dibuat aja yang jahat sama aku, agak lain boleh. Mau dihancurkan dapat contohnya saudara, gaduhan jawabnya Pak, ini kan rancangan dari yang kau tahu. Aku mau buat yang baik, tapi dirancangkan yang jahat karena iri dan lain sebagainya. Contohnya kan, jadi biarlah dia berperkara dengan Tuhan. Apa urusannya? Orang merancangkan yang jahat sama kita, berpikiran jelek sama kita, ya, sok tegas lah, marah lah, inilah segala macam lah, ya kan? Kau berpikir jahat sama kita, sebenarnya ada orang yang berpikir jahat sama kau, ya. Contohnya kau mau berhenti dari kejahatan, ada aja orang yang bilang sama kau. Amin. Mungkin ada aja yang bilang sama ini, ketika kau mau berhenti, sesungguhnya kau bukan cewek, atau engkau lain cewek. Amin. Ketika kau bisa berhenti dari perbuatan jahat, lalu orang bilang sama kau, engkau sekarang cewek yang baik, udah jadi anak Tuhan, agak kesana lah, udah beda nih dengan anak. Ya, ada aja ngomong kayak gitu. Lah tak tahu. Buktikan bahwa engkau benar-benar sudah belajar. Kata orang berpikir apa sama kerjaan kita, kerjaan keselamatanmu. Amin. Lalu dikatakan lagi, kira-kira ya, bersukacitalah senantiasa, tetapi jangan mengguru saudara. Ketika kita mau melakukan itu, jangan mengguru. Saya selama ini saudara sering mengguru. Tuhan, aku mau Tuhan baik ya Tuhan. Jadi jujur aja lah ya. Yang baik, tapi kok masih kayak gini? Masih ada yang menolak, masih ada yang seperti ini, masih ada yang ibadah hilang, ya kan? Nah, entah kemana, contohnya seperti ini. Kok kayak gini Tuhan? Mengguru. Tapi semalam saya betul-betul dapat saudara, ya, firman yang semalam sangat memberkati saya. Ketika saat Pak Mes menghadapi itu saudara, mau dilempar orang itu, orangnya enggak akan mengguru orang itu. Di Pak Mes nggak mikir kamu kemain kaya, sampai sekarang pun terikat ini. Ya, awal baru kayak gitu. Apa pengen buat baik dan ditolak. Ya. Tak mana orangnya cuma seperti itu kan, ditolak orang. Itu kan tadi ya musuh-musuh ini nggak enak nanti ya. Tapi sangat bisa dalam itu dari nggak mengguru orang
sebelah patungnya berbuat itu. Memang agak lain patungnya kira gue. Gak mungkin itu lain juga. Ayo kita sama-sama belajar. Untuk kita tidak menggerutu ketika kita mau berbuat baik kita dibalas dengan yang dengan kejahatan. Ayo tetap sukacita ya. Ayo tetap damai yuk dalam hati kita nih. Jangan terlihat ekspresimu yang damai, hatimu tak damai. Ya, harus bisa di mana-mana hati kita damai. Amin. Bagaimana cara mencapainya di mana-mana kita hati kita damai? Ya, jangan ada orang yang membenci, jangan ada orang yang tidak suka. Lalu tetaplah berdoa, adukan semua sama Tuhan. Berkati Tuhan, mungkin dia benci sama aku, berkatilah dia Tuhan, jagailah kesehatan dia Tuhan, mungkin Tuhan bilang ada lain. Ya, mantap Tuhan. Mau dengarkan nasihat Tuhan, biar aku urusan sama Tuhan. Lalu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus sebagai kami. Mengucap syukurlah. Mungkin masih terkendala, mungkin masih ini, masih lain sebagainya, ya. Ketika kita mau berjuang, mungkin masih ada hambatan, tetap berjuang dengan Tuhan Yesus. Jangan padamkan, tetap semangat, tetap sukacita, terus berjuang. Amin. Ayat 19 dari kita sini, jangan padamkan, jangan sampai udah cinta kita sama Tuhan. Ya. Mungkin di sini ada orang yang sudah merasakan cinta mudah-mudah. Sayangnya lagi berhubungan sama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang belum pernah merasakan. Ayo dapatkan itu yang terakhir. Saya pernah menikmati itu saudara. Ya, dan saya pun pernah menjadi orang pernah kehilangan cinta betul-betul. Pernah kehilangan. Ayo timbulkan lagi cinta yang Tuhan Yesus. Jangan sampai kita pada mau berbuat jahat juga hampa, mau berbuat itu juga hampa. Ibadah untuk berdosa ya sudah hampa. Jangan sampai pada mengaku. Lalu pujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Puji segala sesuatu yang baik tak membuat itu. Untuk membangun tak yang membuat ini atau mencelakakan. Dari Tuhan enggak ini? Ya, hanya buat itu. Saya kalau minta pendapat sampai membalas saudara, ya. Jarang kali langsung ngomong, ya kita tarik lalu dia. Diujinya dulu sudah dari Tuhan atau tidak? Mungkin kalau kamu pernah bertanya sama yang kembali, kita tanya Tuhan dulu ya. Nanti dia mau minta hikmat dari Tuhan dulu, karena ya semua orang dari bukan suara hati kita aja gitu kan. Dan kita belajar untuk minta hikmat dari Tuhan enggak aku dari Tuhan enggak. Yang terakhir, jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Itulah artinya kita kalau kita menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan, itulah artinya engkau adalah orang yang mendengar nasihat. Amin. Ya, begitu yang saya tambahkan. Yang pertama saudara, poin yang pertama saling menghormati, yang kedua hidup berdamai dalam diri kita dan dalam semua orang. Ketiga, saling tegur menegur. Yang keempat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kelima, bersukacita. Yang keenam, mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketujuh, jangan padamkan roh, tetapi teruslah bersukacita. Yang kedelapan, pujilah segala sesuatu apakah itu dari Tuhan. Yang kesembilan, jauhilah yang jahat. Dan yang ke-10, jadilah pemenang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembali kasih. Salam. Salam. Ya, jadi biasa teman untuk cara pengujian rumah berikut. Yang pertama firman nanti dan berikut ada suatu dan yang pengujian saudara ada saudara. Amin. Ya, saudara ya. Saudara yang berat.
selalu Kau selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan, berkati indah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah jaga kami satu malam ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat ibu dan gembala kami Tuhan. Kalau mereka kesehatan Tuhan, kalau mereka berupaya Tuhan, Tuhan yang bekerja ya Tuhan. Lindungilah anak mereka yang benar mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kalapas kami ya Tuhan, beserta jajarannya, beserta staf yang ada ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa negara kami, lindungilah bangsa negara kami, sejajarnya, stafnya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami
Bersihkanlah jemaat-jemaat Tuhan Tuhan, terutama tempat ini ya Tuhan. Maafkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di mana kami sudah ada hidangan Tuhan. Sebelum kami makan Tuhan, terlebih dahulu Tuhan jamah bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya ini kami sampaikan kepadamu. Pertama kami berdoa. Bapa kami di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini, makan